Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CR Cinema Rakyat. Kenalkan, nama gue Yudi. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu, CR nih adalah konten gue yang dimana udah lama sih kita bikin. Cuman waktu itu nggak efektif, nggak produktif, nggak produktif. Ya, jadi gue nggak produktif buat upload banget, ya kan. Jadi kali ini gue mau produktif untuk upload, dimana kita akan membahas atau mengulik film ini yang mau tayang, atau yang sebelum tayang, atau sesudah tayang. Jadi kita akan bahas nih tentang film yang lagi rame-ramenya nih, yaitu adalah Pabrik Gula. Disclaimer guys, ini adalah opini gua. Kalau kalian punya opini lain, terserah. Kita komen, diskusi. Kalau kalian gak enak komentar di saudaranya atau nggak di PH-nya atau gimana ya, komen aja di sini. Ini gua jadi wadah nih, rame banget nih. Ya sebelum kita bahas sinopsis, rame banget nih. Jadi pokoknya sebelum Lebaran tuh dibahas sana sini. Pabrik gula. Wah, lu harus nonton Pabrik Gula dah. Pabrik gula di mana-mana, promosian di mana-mana, pabrik gula. Gue bahkan sering banget disuruh, ntar lo nonton pabrik gula ya, pabrik gula. Bahkan waktu Lebaran tayang aja itu udah tembus gede-gedean viewersnya. Bahkan kongres juga nih buat pabrik gula, selamat untuk pabrik gula udah 1 juta penonton dalam waktu 3 hari, gokil. Jadi ada sekelompok kawan, ya kurang lebih 5 atau 6 orang, dimana dari kampung yang sama ingin bekerja sebagai buruh musiman di salah satu pabrik, itu pabrik gulanya. Ya, jadi pabrik gula ini emang benar-benar para kelompok atau para pertemanan gitu, udah kawanan gitu ya. Mereka ini ingin bekerja di pabrik. Ya gimana sih, kayak mohon maaf ya, kalau orang-orang desa atau mungkin orang-orang yang dari luar ingin banget bekerja gitu, karena kan mencari kerja itu susah. Makanya banyak yang merantau, termasuk kayak kita kalau mau kerja di kota itu lebih menguntungkan. Nah, tapi kan di sini kan dapat panggilan kerja di satu pabrik, ya diiming-imingkan dengan uang yang besar gitu, dengan gaji yang gede lah gitu ya. Siapa sih yang nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya mereka bekerjalah di salah satu pabrik itu, dan di pabrik itu banyak aturan-aturan yang nggak boleh, jadi banyak hal-hal yang mengganjal. Akhirnya orang-orang tersebut tuh kayak awal-awal tuh masih santai, emang karena fokus kerja. Cuman dikisahkan di film tersebut juga dijelasin kalau misalkan pabrik itu konon katanya, kalau di film tersebut ya, kebakaran, ya kan. Jadi kayak ada satu tokoh cerita kalau misalkan dulu nih, sebelum mereka para teman-teman ini kerja nih, ya kan berenam kurang lebih ya, mereka sebelum ini emang ada kasus di berapa puluh tahun yang lalu di mana pabrik ini sempat kebakaran karena melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi di sini tuh emang agak sakral tempatnya, jadi nggak boleh kita melakukan hal-hal yang pokoknya melanggar tentang budaya, ya kan, kebudayaan, dan juga nggak boleh ngelakuin hal-hal yang tersebut guys. Itu pokoknya akan menciptakan munculnya hal-hal mistis yang terjadi dalam pabrik tersebut gitu. Kalau kalian kerja di tempat yang baru, pasti kan kalian nggak bakal ngelakuin hal-hal yang aneh kan? Dan ini pasti ada hal yang ngelakuin gitu, karena di awal tuh udah diperjelas banyak hal, udah dikasih tahu kalau kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu, ya kan. Ada jam merah, jam kuning gitu. Dan disinilah dikasih gue udah mulai ketebak banyak hal. Ya pasti ada yang langgar, pasti ada yang kalau secara alur mah ya udah terbiasa gitu ya. Kita udah terbiasa dengan alur-alur tersebut. Kalau di Indonesia horornya ya ujung-ujungnya tumbal, ujung-ujungnya apa, ya kan. Udah terbiasa lah dengan hal tersebut. Kan film ini seru atau enggak, ini lebih ke full banyak jump scare-nya. Buat lo yang nonton di bioskop, pasti lo ngerasain kayak, ya kalau di bioskop itu kan tempatnya gede, soundnya gede nih, lo kiri kanan tengah belakang bawah ada aja suaranya gitu kan. Lo lagi diam, tiba-tiba tak itu lo apa sih namanya, otak lo itu kontaminasi ya, atau terintimidasi gitu. Gue nggak tahu kalau salah gimana ya, pokoknya otak lo itu jadi kayak refleks gitu, kaget. Gue pun padahal menurut gue untuk secara setannya nggak menakutkan kalau menurut gue ya. Mungkin kalau buat kalian semua yang takut dengan setan atau iblis, mungkin kalian takut. Kalau menurut gue nggak begitu menakutkan. Tapi kalau jump scare-nya itu kaget. Jump scare kan tiba-tiba, wah, kayak refleks aja gitu. Gue refleks kaget gitu, ya kan. Jadi kalau menurut gue film ini full dengan banyak jump scare-nya. Kalau soal jump scare itu emang benar-benar juara. Karena banyak jump scare-nya, banyak hal yang tak terduganya gitu. Jadi tak terduganya tuh karena ada jump scare-nya. Meskipun kita tahu nih, cuma gimana sih format film horor, kalau misalkan orang lagi nengok set nggak ada, set pasti nggak ada nih, set nggak ada, tiba-tiba ding. Tapi ini kadang
dibikin model-modelannya itu yang kayak beberapa tuh suara dengnya itu mungkin sound effect-nya ya. Kalau menurut gue sound effect-nya itu yang bikin dibikin 3D ya, kalau misalkan secara, kalau gue kan editor juga ya bikin 3D, terus di sound effect dibikin model kayak 3D gitu, tapi ini dibikin agak sedikit formatnya beda doang, meskipun agak sama di pergerakannya. Kayak tahu nih mesti bakal serem, tahu nih. Tapi kayak kalau kita nonton film bioskop, film horor di bioskop itu rata-rata filmnya itu pasti kita tuh kaget karena apa, soundnya tuh gede pak, gede di mana-mana gitu. Coba lu nonton film horor tapi di Netflix, tapi di HP itu, kalau menurut gue nggak bakal sekaget itu, kecuali lo kalau nonton lu volume 100 tapi lu pakainya apa namanya sound system gitu, itu baru kaget sih. Tapi kan ini kan nggak boleh di rumah lu nonton kan, tetangga pasti bakal marah gitu. Jadi kalau di bioskop ya lu ibarat kata lu kayak takutnya itu bukan karena setannya tapi karena ininya. Kalau secara ini horor atau enggak, seram atau enggak, kalau kata gue nggak serem, biasa aja, tapi menakutkan, mengagetkan, bukan menakutkan, mengagetkan. Dibilang serem enggak sama sekali, enggak serem, tapi mengagetkan. Karena gue tuh kencang banget pak suaranya gitu kan, itu bahaya dah. Buat yang orang-orang punya jantung bahaya gitu. Mengagetkan, tapi nggak menakutkan. Kalau secara alurnya, menurut gue alurnya biasa aja, template-nya ya orang film-film horor di Indonesia, tapi nggak semuanya kayak gini ya, cuman kebanyakan gitu. Jadi kalau secara ininya, ya kalian masih tahu lah penyebab kenapa-kenapanya gitu ya. Ya ya film-film Indonesia banyak kan kalau horor gitu, karena gue pecinta film horor. Tapi beberapa gue tuh lebih suka biasanya nonton film-film di luar, kayak format film Woman in Black juga seru, terus Conjuring pertama, Insidious 1, terus menurut gue keren. Dan beberapa film horor yang menurut gue kalau di Indonesia tuh Danur sih, tadi gue bilang Danur. Terus abis Danur dia gue bilang apa, wah bukan siksa kubur, Danur, siksa kubur, pengabdi setan, KKN pertama tuh. Tapi kalau misalkan untuk yang lainnya gue masih belum dapat feel-nya. Kalau gue ya, kalau ngagetin gue semua film horor, film horor manapun gue nonton di bioskop gue kaget. Tapi kayak ada lu tuh kaget muka setannya, ya udah biasa aja, lu nggak gitu. Tapi apa sih gue ngapain gue gitu ya, bebas lu kan. Ya gue ngomongnya belak-belakan aja ya, maksudnya kayak kalau secara ini gue nggak begitu takut, tapi kalau secara kaget ya gue kaget banget. Terus untuk secara alurnya menurut gue biasa aja, nggak begitu seru, karena gue udah template banget lah gitu. Ya jadi lu kayak nonton film-film Indonesia, film-film horor dulu yang ini, bukan berarti filmnya jelek ya, filmnya bagus, tapi untuk secara alur ya biasa gitu kan, filmnya bagus, alur biasa. Untuk kayak ngomongin visualnya, visual editingnya gue bilang oke lah, visual editingnya, sinematografinya, kayak cara-cara untuk shootnya itu menurut gue bagus. Karena menurut gue, karena gue bukan orang jago, bukan berarti gue nggak bisa komentar ya, cuman kalau dari secara ini ya bagus sih. Secara kalau dari editingnya lumayan lah menurut gue, lumayan bagus banget gitu. Fakta tentang pabrik gula. Pabrik gula ini bukan kisah nyata, tapi tradisinya nyata. Untuk alurnya ini tuh fiksi, tapi tradisinya nganten tebu itu tuh bener. Jadi nih kisahnya nih emang ada, dimana waktu zaman dulu itu para petani tebu itu harus nikah dengan orang pabrik, ya orang buruh gitu. Orang pabrik kayaknya nggak harus buruh ya kayaknya. Kalau salah mohon maaf, kalau salah mohon maaf. Kalau misalkan ini ada yang salah tolong dibenarkan. Jadi katanya untuk mereka tuh harus nikah untuk memperlancar rezeki gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu loh. Kan dimana kan ada kolaborasinya antara petani tebu dan juga buruh di pabrik gula itu. Yes. Makanya untuk kayak kisah nyata tuh kayaknya enggak. Bukan kisah nyata tapi tradisinya nyata. Kalau misalkan menurut untuk penilaian, kalau misalkan gue bilang ini film seru atau enggaknya, ya balik lagi ke kalian. Tapi kalau opini gue biasa aja, tapi bagus, tetap bagus, tapi biasa aja filmnya. Karena mungkin orang-orang kebanyakan kemakan FOMO. Jadi ya kalau gue kan emang mau nge-review, gue penasaran. Ya kan, gue penasaran kayak ini film sebagus apa sih sampai orang-orang kayak penasaran gitu. Ya kan, sampai orang-orang sampai nonton sejuta, sampai berapa gitu kan. Mengalahkan Jumbo, mengalahkan film-film yang lainnya.
oh ternyata ya orang-orang kemakan FOMO gitu, kemakan omongan-omongan dari influencer. Tapi kalau tapi emang kalau misalkan untuk mendukung perfilman Indonesia nggak masalah guys. Tapi kalau misalkan untuk ceritanya biasa aja, dalam artian biasa aja itu bukan berarti jelek ya, tapi emang standarnya perfilman Indonesia begitu. Tapi menurut gua ini udah keren karena di sini ada nilai budayanya, tapi tidak ada nilai kebudayaan. Setahu gue ya kebudayaan itu adalah keagamannya, karena di sini lebih menganut kebudayanya di daerah Jawa Timur guys. Jadi kalau misalkan soal ininya full jump scare, gue kasih ini full jump scare. Jadi buat kalian yang punya penyakit jantung, jangan nonton Pabrik Gula ya. Jangan. Buat kalian yang punya penyakit jantung, jangan nonton Pabrik Gula karena ini adalah film yang mengagetkan. Gitu guys. Jadi kalau untuk penilaian gua 80 untuk film ini. Ya. Dan kita tepuk tangan juga buat para kru dan produser, saudara, ya kan, para kru dan para pemain yang sudah terlibat dalam film Pabrik Gula. Thank you banget. Ini film bisa dibilang meskipun nggak ekspektasi kalian nggak sesuai, tapi kan tetap bagus mensupport perfilman Indonesia. Thank you banget udah nonton video gua. Komen guys, mau film apa yang mau kita review, mau kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share. Ikutin terus di CR Sinema Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.